Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abicara, konten yang membahas mengenai kekayaan intelektual. Kali ini kita sudah ditemani dengan Bapak Agus Susanto. Selamat datang, Pak Agus. Terima kasih, Pak Rijal. Ya, selamat bergabung di Abicara. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai perlindungan paten. Semoga teman-teman juga dapat manfaat dari topik pembicaraan kita kali ini, dan juga rekan-rekan semua juga mengetahui apa itu mengenai perlindungan paten. Baik, Pak Gus, saya ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan terkait dengan paten. Pertanyaan pertama, seberapa perlu teman KI ini memahami apa itu paten, Pak? Baik, kalau berbicara mengenai seberapa perlu, itu sangat perlu sekali ya, Pak Rijaya. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia semakin kesini semakin dewasa, semakin aware juga untuk mendaftarkan atau mencatatkan produk KI mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seperti itu. Jadi sebelum mendaftarkan atau mencatatkan produk KI mereka, yang mereka harus tentunya bisa memahami apa itu paten, salah satunya yang merupakan salah satu produk kekayaan intelektual. Oke. Baik, Pak, saya ingin menanyakan yang terkait dengan paten ya. Saya pernah dengar ada sering kali mendengar apabila ada orang yang menyampaikan seperti ini nih, Pak. Saya ingin mematenkan merek saya gitu. Itu. Apakah itu sebuah dua hal yang berbeda apa bagaimana, Pak? Nah, ini juga termasuk kekeliruan yang sering terjadi di masyarakat kita, Pak Riza. Jadi antara paten dan merek itu merupakan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ya? Betul, dua produk kekayaan intelektual yang berbeda pula gitu. Yang mana keduanya dilindungi dan diatur oleh dua undang-undang yang berbeda juga seperti itu. Oke. Berarti dua hal yang berbeda ya. Nih, teman-teman kayak juga mesti tahu nih. Ternyata itu dua hal yang berbeda ya. Nah, sebenarnya produk KI itu ada banyak ya, Pak ya? Banyak sekali. Mungkin bisa disampaikan, Pak, salah satu produk KI apa aja gitu? Nah, untuk kekayaan intelektual itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Oke. Yang pertama ada yang namanya hak cipta, kemudian yang kedua ada yang namanya hak kekayaan industri. Untuk hak cipta itu sendiri terdiri dari tiga. Oke. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua ada yang namanya seni, yang ketiga sastra. Oke, sastra. Itu ketiga ini termasuk ke dalam hak cipta. Hak cipta. Kemudian yang satu lagi itu ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini terbagi lagi menjadi 7. Oke. Yang mana paten salah satunya. Jadi 7 ini yang pertama ada paten, kemudian ada merek, yang ketiga ada desain industri, yang keempat ada desain dan tata letak sirkuit terpadu, kemudian yang kelima ada rahasia dagang, yang keenam ada perlindungan varietas tanaman, dan yang terakhir yang ketujuh ada yang namanya indikasi geografis. Oke. Jadi untuk kekayaan intelektual itu sendiri cukup luas ya, dan paten itu hanya satu di antara sekian banyak itu tadi. Produk KI tadi berarti banyak sekali ya ternyata produk KI itu ya. Baik, karena topik kali ini kita akan membahas mengenai paten. Saya ingin menanyakan kepada Pak Agus, apa itu hak paten, Pak, sebenarnya, Pak? Nah, paten itu sendiri kalau berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Paten nomor 13 tahun 2016, paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi yang dalam jangka waktu tertentu itu untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Jadi kurang lebih untuk paten itu sendiri ya berdasarkan undang-undang paten seperti itu bunyinya. Oh, itu hak paten ya, Pak. Jadi ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa untuk paten ini sendiri selalu berhubungan dengan yang namanya teknologi. Oke, berarti selalu relate dengan teknologi kalau Betul. paten. Oke.
Baik, apakah suatu inovasi ya di paten itu Pak ya, itu harus dihasilkan dari kegiatan penelitian atau pengembangan terlebih dahulu atau bagaimana Pak? Pastinya ya, karena gini, yang namanya invensi atau paten itu sendiri, invensi ketika dia dinyatakan sebagai suatu paten harus memiliki 3 persyaratan. Oke. Jadi persyaratannya itu ada kebaruan, kemudian ada langkah inventif, kemudian ada jadi si invensi ini harus bisa diterapkan dalam industri seperti itu. Jadi karena ketiga persyaratan ini itu dia kenapa perlunya bahwa invensi ini harus melalui suatu proses penelitian dan pengembangan gitu, seperti itu. Gitu. Oke. Berarti memang harus ada proses pengembangan dulu ya. Betul. Oke. Ada lagi pertanyaan nih Pak. Apa ya Pak bedanya paten dengan paten sederhana? Baik. Ini perlu diinformasikan bahwa untuk paten itu sendiri terdiri dari 2 ya Pak Riza ya. Untuk teman KI yang belum tahu mungkin ini juga informasi bahwa paten itu terdiri dari paten dan paten sederhana. Nah, untuk paten ini sendiri yang membedakan adalah persyaratannya itu tadi. Jadi suatu invensi bisa dikatakan sebagai paten ketika invensi ini memiliki kebaruan, kemudian langkah inventif dan juga dapat diterapkan dalam industri. Sementara untuk paten sederhana, dia harus memiliki kebaruan sama ya dengan paten. Kemudian yang membedakan adalah yang kedua. Jadi untuk paten sederhana itu hanya sekedar pengembangan atau pengembangan dari produk dan atau proses yang telah ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, paten sederhana juga harus bisa diterapkan dalam industri seperti itu. Oke, ini dari tadi kita ngomongin paten, tapi kita tuh belum ada gambaran gitu Pak. Sebenarnya paten itu contohnya apa sih Pak gitu? Mungkin Pak Agus bisa sebutkan salah satu contoh paten gitu yang di sekitar kita aja gitu Pak. Baik. Ya contoh simpelnya mungkin untuk paten ini ya smartphone gitu seperti itu. Jadi smartphone ini bisa dikatakan paten karena apa? Karena ini merupakan invensi di bidang teknologi di mana sebuah komputer bisa didesain, bisa diproduksi dalam bentuk kecil yang bisa dimasukkan ke dalam saku seperti itu. Gitu. Jadi ini termasuk ke dalam paten. Seperti itu. Oke, berarti contohnya handphone ya Pak? Iya, contohnya seperti handphone atau banyak lah intinya di bidang teknologi seperti itu. Oke. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh aja simpelnya seperti itu. Baik, kalau misalnya teman KI semua ingin mendaftarkan paten gitu, sebenarnya perlindungan paten itu berapa lama Pak? Nah, untuk perlindungan paten ini sendiri kembali lagi berdasarkan undang-undang ya. Kita berbicara berdasarkan undang-undang bahwa Undang-Undang Paten nomor 13 tahun 2016 untuk paten itu sendiri jangka waktu perlindungannya itu 20 tahun. Sementara untuk paten sederhana itu hanya 10 tahun Pak Riza. Oh, jadi berbeda ya? Berbeda. Paten dengan paten sederhana itu masa perlindungannya berbeda ya? Yang paten itu 20 tahun, yang paten sederhana 10 tahun. Iya. Nah, setelah habis masa berlakunya, maka paten ini akan dinyatakan public domain atau milik umum. Jadi setiap orang berhak untuk menggunakan paten tersebut seperti itu. Baik, ini yang pertanyaan yang paling sering saya rekan KI tanyakan nih Pak. Bagaimana cara mendaftarkan paten? Cara mendaftarkan paten mudah sekali ya. Selama kita atau teman KI memiliki invensi di bidang teknologi, tinggal mempersiapkan beberapa dokumen atau berkas. Seperti misalkan persiapkan judulnya, judul invensinya apa, kemudian deskripsinya. Kemudian klaim-klaimnya itu adalah inti dari invensi tersebut yang ingin dilindungi. Kemudian ada abstrak yang berupa rangkuman dari invensi tersebut. Kemudian ada juga gambar invensi. Jika ada ya, jika invensi tersebut ada termasuk gambar juga. Kemudian selain itu
Cukup sih itu sebetulnya. Namun ketika melalui kan pendaftaran bisa sendiri atau bisa juga melalui konsultan. Oh, oke, online dan melalui konsultan. Betul, ada dua bisa cara, sendiri. ya? Kalau seandainya sendiri cukup seperti itu dokumennya. Sementara kalau misalkan melalui konsultan itu ada tambahan, Pak Riza. Oh gitu. Tambahannya berupa surat kuasa, kemudian surat pernyataan, Ya. dan surat pengalihan hak. Oh, oke. Ketika paten tersebut nanti akan dimohonkan atas nama pihak lain yang bukan si inventor. Oh, oke. Jadi itu persyaratannya ya, Pak? Iya, betul. Apabila nih Pak, teman KAI semua nih Pak, ternyata persyaratan itu sulit ya. Nah, itu bagaimana Pak caranya Pak? Sulit, dibilang sulit sih sebetulnya enggak ya. Oh enggak ya? Dibilang sulit enggak. Tapi kalaupun misalkan memang rekan KAI menghadapkan dihadapkan dengan kesulitan tersebut, maka teman KAI bisa menghubungi konsultan kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dan salah satunya Ambadar and Ambadar. Oke. Baik, terima kasih Pak Agus untuk waktunya dan sama-sama, Pak Riza. Informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk rekan KAI. Baik, terima kasih rekan KAI semuanya. Kita akan bertemu lagi di konten Abicara selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat perlu sekali ya, Pak Riza. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia semakin kesini semakin dewasa, semakin aware juga untuk mendaftarkan atau mencatatkan produk KAI mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Seperti itu. Jadi antara paten dan merek itu merupakan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ya? Betul, dua produk kekayaan intelektual yang berbeda pula gitu. Yang mana keduanya dilindungi dan diatur oleh